Kita lanjutkan insyaallah pertemuan kedua ini, yaitu tentang aliran-aliran dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana kita ketahui, di dalam ilmu fikih itu juga ada aliran-alirannya. Kenapa sih harus ada aliran? Nanti kita akan tahu, ya, pelan-pelan. Tapi yang jelas demikian faktanya, demikian realitanya, dan kita semua sudah menerima itu. Dalam fikih ada namanya mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan ada mazhab-mazhab lain juga, mazhab Zahiri, mazhab Sufyan Tsauri, dan lain-lain. Ibadi misalnya. Belum lagi yang aliran-aliran yang di luar itu. Misalnya Syiah, Mu'tazilah, dan ada aliran-aliran dalam akidah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan kawan-kawannya lah. Nah, dalam ilmu tasawuf juga ada aliran-alirannya, yang mana kalau dalam ilmu tasawuf lebih populer dikenal dengan sebutan tariqah atau tarekat. Itu juga ada. Nah, mari kita kenali seperti apa tariqah itu. Taib. Nah, seperti kemarin, mohon maaf, kita katakan bahwa mengenal sesuatu itu, definisi sesuatu itu harus kita ketahui dari ahli dan pakar di bidang sesuatu itu. Kita mau tahu apa maksudnya H2O, tanya ahli fisika. Kimia ya? Kimia. Mohon maaf. Karena saya bukan ahlinya, jadi tidak salah saya. Kalau kita mau tahu tentang apa itu definisi aljabar, tanya ahlinya siapa? Matematika. Kalau kita mau tahu istilah asabah atau apa, ya mungkin ahli miras atau ahli paraid. Dan begitu seterusnya. Kita mau tahu apa sih istilah sifat nafsiyah, sifat ma'ani, tanya ahli akidah. Maka begitu juga mazhab, ahli fikih, dan seterusnya. Kalau kita mau tahu definisi tariqah, berarti siapa ahlinya yang kita tanya? Ahli tasawuf, karena itu ada dalam tasawuf. Karena itu ayo kita kembali kepada ahli-ahlinya. Misalnya di sini ada Imam Qushairi. Apa kata beliau mendefinisikan tariqah? At-tariqatu, kata beliau, hiya majmu'atul adab wal khuluq wal aqaid allati yatamassaku biha ta'ifatus sufiyah. Tariqah adalah, atau tarekat sufi sebagai salah satu aliran tasawuf, itu adalah kumpulan adab, etika-etika, dan akhlak-akhlak, serta aqaid dan keyakinan-keyakinan. Jadi keyakinan dan aktivitas atau perilaku, bisa kita artikan begitu, sekumpulan perilaku dan keyakinan atau kepercayaan yang dipegang atau diamalkan atau dipercayai oleh sekelompok orang sufi. Itu sudah tariqah. Ya, tidak jauh beda dengan mazhab. Mazhab adalah sekumpulan hukum misalnya, atau sekumpulan fatwa, atau sekumpulan ilmu-ilmu kaidah-kaidah fiqhiyah yang diyakini oleh sekelompok ulama fikih atau ulama mazhab. Taib. Ulama sufi lain misalnya Syekh Abu Talib Al-Makki, beliau mengatakan apa? Inna tariqas sufiyyati ibaratun an taqdimil mujahadati wa mahwi sifatil madhmumati wa qat'il alaiqi kulliha wal iqbali bi kunhil himmati 'ala Allah Ta'ala. Tarekat sufi itu intinya adalah mendahulukan jihad melawan hawa nafsu untuk memusnahkan sifat-sifat tercela dan memutuskan semua atau memotong semua penghalang-penghalang perjalanan kita menuju Allah, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tariqah. Walaupun memang kita lewatkan tadi definisi secara bahasa, ya.
Tariqah itu sendiri secara bahasa kan jalan atau cara. Misalnya at-tabkhu ala tariqati fulan, memasak ala cara si fulan. Nah, kenapa disebut tariqah? Karena itu cara seseorang wali dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi misalnya kita bilang tariqah Naqsyabandiyah, berarti itu maksudnya cara mendekatkan diri kepada Allah ala cara atau dengan caranya siapa? Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Makanya disebut tariqah Naqsyabandiyah. Caranya Syekh Naqsyabandi. Ada lagi tariqah Syadzuliyah. Caranya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sederhananya. Nah, definisi lain oleh siapa tadi? Belum kita sebutkan. Yaitu ini Imam Abdul Halim Mahmud, ya, Grand Syekh Al-Azhar juga. Ya, yang kemarin sudah kita kutip fatwa-fatwa beliau tentang wahdatul wujud. Beliau mengatakan at-turuqus sufiyah, tarekat-tarekat sufi, wasailun li tazkiyatin nafs wa tahdhibil khuluq wa tahsinis suluk was sayr bil murid fi tariqil ittiba'il amali lir rasuli sallallahu alaihi wasallam liyakuna mu'minan haqqan wa musliman sidqa. Tuh. Beliau Grand Syekh Al-Azhar Imam Abdul Halim Mahmud mengatakan tarekat-tarekat sufi itu adalah sarana untuk mensucikan jiwa dan memperbaiki akhlak dan menempuh perjalanan untuk mengikuti secara praktis jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya dan muslim yang setulus-tulusnya. Luar biasa. Taib. Dan banyak lagi, cuma ini hanya kutipan beberapa agar kita tahu, oh ternyata itu tarekat sufi. Jadi kalau kita dengar aneh-aneh tentang tarekat sufi yang bertentangan dengan definisi yang lahir dari para ahlinya, itu jangan terima. Ini yang diterima. Mungkin kutipan terakhir, dan ini barangkali yang menurut saya pas, gitu, paling pas di antara semua definisi yang lain. Ini saya kutip di sini dari majalah Tasawuf Islami edisi Desember 2002. Ada majalah terbitan Majelis Sufi Mesir, Majelis Sufi tertinggi Mesir, majalah Tasawuf Islami namanya. Itu diterbitkan bulanan. Ini edisi Desember 2002. Di situ dikutip sebuah definisi tariqah, yaitu ini, at-tariqatu da'watun ila Allah Ta'ala li ihya'is sunnah wa nabdhil bid'ah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa laha shaykhun dir'uhu wa sayfuhu kitabullah Ta'ala wa sunnatu rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam wa wajibun 'alal muridi ta'atu shaykhihi ka ta'atil ma'mum lil imam fi shalah la tata'aradu ma'a kauniha ta'atan lillah. Tuh, agak panjang tapi komprehensif. Tariqah atau tarekat sufi adalah seruan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghidupkan sunnah dan mengikis bid'ah. Tuh. Jadi yang bilang tarekat itu bid'ah, tarekat justru tujuannya untuk memusnahkan bid'ah dengan cara, bukan dengan cara yang ekstrim, bukan dengan cara yang radikal, tapi bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Walaha syaikhun, ini yang penting. Dan yang namanya tariqah itu ada pemimpinnya. Tidak boleh tidak. Ada guru spiritualnya, ada mursyidnya. Dir'uhu wa sayfuhu kitabullah wa sunnatu rasulil karim. Pedang beserta perisainya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajibun 'alal muridi ta'atu syaikhihi, dan wajib atas seorang murid yang bergabung atau masuk dalam tarekat tersebut, wajib atasnya mentaati mursyidnya itu, ka ta'atil ma'mum lil imam fi shalah, sebagaimana taatnya, wajibnya taat makmum kepada imam di dalam salat. La tata'aradu ma'a kauniha ta'atan lillah, di mana hal itu tidak tidak keluar daripada taat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi atau pengertian secara umum dan gamblang insyaallah tentang apa itu tariqah atau tarekat sufi sebagai aliran dalam ilmu tasawuf. Allahu a'lam.